cuma sama istrinya saja dikasih bunga. Selamat ngenes ya Pak. Terjadi lagi saat sholat subuh di Musola Baitur Rahmat Ungaran. Langsung dibawa ke Kensaras, direkam jantung, sehat. Mereka itu ulama ahlul kasaf yang ini Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada hari Ahad dan juga minggu terakhir di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan berada pada saat-saat yang spesial. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, keamanan, dan besok sampai kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam itu memang ada waktu-waktu spesial, tetapi perbedaannya dengan budaya di Jawa maupun Sunda itu dalam Islam tidak dikenal waktu-waktu sial, tidak ada. Ada waktu yang berkualitas tetapi tidak ada waktu nahas. Kalau masih ada yang meyakini, monggo-monggo mawon. Tapi dalam Islam tidak ada waktu sial, tidak ada. Sebagaimana contohnya kita ketahui, misal di Jawa itu ada hari Senin karena meninggal Mbah Kakung, hari Senin hari geblage Mbah Kakung. Biasanya orang Jawa tidak berani mantenan atau hajat lainnya. Saya bisa bayangkan kalau hari Selasanya Mbah Putri geblak, berarti Senin Selasa 2 hari nahas. Lah kalau Rabu dan Kamis moro tuwa kakung wedok geblak, berarti 4 hari nahas Pak ya. Kamis, Jumat delalah mantan istri geblak. Lah tambah Sabtu Minggu wedhuse melu geblak. Akhirnya denen seminggu ora iso ngantenan, iso geblak dewi. Itu hanya sekedar saja pengalaman saya di KUA yang orang tidak mau dinikahkan pada hari-hari tertentu, alasannya niku geblage mbah kula Pak.
Yang masih pakai ya silahkan saja. Tapi saya hanya menyampaikan dalam Islam tidak ada waktu-waktu yang spesial kita pilih untuk menghadap Allah dengan ibadah-ibadah tertentu yang dianjurkan. Malah ada contoh, dalam sehari semalam ada waktu spesial dinamakan dengan sulusul lail, yaitu sepertiga malam, antara jam 2 sampai jam 4 malam. Sampai dikatakan Allah turun ke langit dunia, siapa yang minta diampuni akan aku ampuni, siapa yang mau minta pertolongan saya kasih tolong, siapa yang minta jalan keluar dari persoalan saya kasih jalan keluar, siapa yang minta THR, ini kan akhir yang belum cair mungkin, saya kasih kesabarannya untuk menunggu, saya kasih. Usaha kerja juru THR kan mustahil. Ya nanti yang ngasih anaknya dan lain sebagainya. Allah yang maha tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Makanya berdoa itu jangan menuntut Allah memberikan sesuai dengan yang kita minta. Karena Allah jauh lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Kalau kita dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, khawatirnya justru kita akan menjadi orang yang sombong, rumangsa dongane makbul. Gitu. Maka kalau kita berdoa sebanyak-banyaknya, dimanapun, kapanpun, khususnya pada waktu-waktu yang spesial, tapi biarlah Allah yang memberikan apa yang terbaik bagi kita. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah jauh-jauh lebih tahu sedangkan kita tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Saudara-saudaraku sekalian, itu dalam sehari semalam. Dalam seminggu juga ada hari spesial, namanya hari Jumat. Orang-orang terdahulu kalau berjanjian itu sering dilagu kayak gini, Abdulul Laili Lailatul Jum'ah, Lailatul Jum'ah. Itu untuk memberitahu bahwa memang hari Jumat, malam Jumat itu spesial. Sampai-sampai di masyarakat dikenal kalau malam Jumat itu ada sunnah Rasul. Cuma memahaminya yang salah. Sunnah Rasul kayak pikirannya ngeres. Betul. Padahal yang dimaksud dengan sunnah Rasul malam Jumat atau hari Jumat itu pertama memperbanyak baca sholawat, dan hadisnya ada. Yang pendek itu ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Terus banyak-banyaknya baca Quran, khususnya surah Al-Kahfi kalau hari Jumat dan malam Jumat itu. Terus sedekah Jumat. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, dimungkinkan kalau dia orang baik, ahli jamaah, ahli sholat, ahli ngaji, itu dipastikan sebagai pertanda dia kematiannya husnul khotimah. Kepingin Bu? Kepingin malam Jumat nggih? Jumat ngejang pripun? Mumpung bulan Ramadan. Ya Allah, saya itu tidak bisa melupakan Masjid Baitur Rahmat itu. Karena keadaan kemarin itu, saya rakaat kedua itu les, sadar, tapi tidak punya tenaga. Itu pikirannya seperti malaikat mau datang.
Saya pikir, ya Allah, apa saya mau kabundut? Oke, terus ada lagi pikiran, tapi anak saya masih kecil-kecil, ya Allah. Ya, terus malaikatnya mundur menen apa gimana gitu. Pikirannya macam-macam. Udah nggak punya tenaga. Makanya kan Fatihahnya dipercepat terus tak baca Allah itu sampai seperti tidak punya daya, tidak punya upaya, dan tidak punya tenaga itu. Ya Allah, saya kan masih muda, tapi kalau sekarang engkau saya ambil mungkin husnul khotimah, kan saya sedang sholat. Tapi antara mau dan tidak itu. Nah, terus akhirnya itu sampai selesai nggak kuat saya ngaji kayak gini, udah nggak kuat. Itu terjadi lagi, itu kan hari Minggu nih, hari Minggu 2 bulan yang lalu. Hari Jumatnya terjadi lagi sebelum sholat Jumat di kampus UNW Ungaran, Universitas Budi Waluyo. Sebelum naik khotibikullah, harusnya dengan imam, udah kerasa itu. Wah, ini jangan-jangan terjadi seperti di Masjid Baitur Rahmat. Nah, akhirnya kalau odo-odo sama yang adzan, muadzinnya dilalah Al-Hafidh. Mas, nanti diimami sekalian, saya sepertinya masuk angin. Terus setelah itu saya khutbah. Di khutbah itu sudah mulai kerasa, tapi masih kuat. Saat sholat betul terjadi seperti kejadian di sini. Rakaat kedua makmum kula betul kuat. Karena tidak kuat, rakaat kedua nggak bisa berdiri, duduk sampai salam kuat. Dari situ saya langsung minta diantar ke IGD. Apa yang terjadi di IGD? Langsung rekam jantung, tempel-tempel. Ditanya-tanya. Wong nggih ora pena, awake ora krasa, takut terus dokter gitu. Gimana lambungnya? Lambungnya enggak apa-apa, tapi enggak punya tenaga. Terus semuanya diteliti. Kesimpulannya sampai jam 3 sore tidak ada yang bermasalah sama sekali. Tensinya bagus, darahnya bagus, kolesterol bagus. Wongnya bagus memang. Itu dokter. Lah yo, kalau sering ngisi neng RSUD jadi nggak ada apa-apa Ustaz ini. Tapi maaf Ustaz, ini karena nggak ada apa-apa nggak bisa pakai BPJS ya. Iya. Nah, saya masalah. Pokoknya kejadian seperti ini nggak ada masalah. Semuanya sehat menurut kedokteran. Ini berbagi ilmu. Ternyata Bapak Ibu, ini yang disebut dengan traumatis. Jadi saya itu ngalami seperti itu ketika kena COVID 2 kali, dan di masjid. Pertama di Masjid Al-Fatah, kejadian itu langsung dibawa ke RSUD Bunda Suwarno. Saat itu kena COVID, rumah sakit penuh, tanda tangan untuk bisa isolasi di rumah sampai sembuh. Terjadi lagi saat sholat subuh di Musola Baitur Rahmat Ungaran. Langsung dibawa ke Kensaras, direkam jantung, sehat. Ternyata itu traumatis. Pernah kejadian yang besar saat sholat itu terulang walaupun kita sehat-sehat saja. Ternyata yang bisa menyehatkan ketika kita terjadi kayak gitu, misal kalau metu meneh itu pikiran kayak gitu, itu harus dilawan. Aku sehat, aku kuat, nanti secara otomatis sehat lagi. Alhamdulillah sejak itu kalau boten nate kumat, mugi-mugi boten kumat malih. Amin. Tapi nek kula melebet mriki us kelingan gua. Karena kejadiannya di situ kelingan gua. Ya cocok kumat meneh mergo kelingan. Nggih jenengan, sesuatu yang telah terjadi, pernah kejadian apa? Ketemu dengan tempat itu lagi pasti kelingan, mak teratap, lemes. Nggih betul. Nah, itu yang disebut dengan traumatis. Contoh, jenengan ketemu mantan biyen sing tau ngelarani ati. Pasti kelingan meneh nggih. Wong itu yang disebut traumatis. Malah ngomong mantan. Itu dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan ada waktu yang spesial. Ini yang banyak kita lupakan. Namanya Ayyamul Bid, hari-hari bulan purnama.
ketika matahari, ketika rembulan bersinar terang, kita disunahkan untuk puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Sunah puasa itu 13, 14, 15. Tapi ngapunten boten 13, 14, 15 Januari, Februari, Maret boten. Januari 13, 14, 15 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus itu dalam 1 bulan. Dan dalam 1 tahun ada bulan yang spesial, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan rugi, sungguh rugi. Nabi mengatakan 3 kali. Raghima anfu rajul. Raghima itu istilahnya terputuslah hidung seseorang. Sangat rugi orang yang masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan, dosanya tidak ada yang diampuni. Rugi. Namanya saja Ramadan, bulan pembakaran dosa, kok dia di bulan Ramadan masih berlumpur dosa, sangat rugi. Gunakan dan manfaatkan bulan-bulan ini. Bulan yang di sini kebaikan begitu mudah kita lakukan karena setan dibelenggu. Masih ada juga yang tanya itu kemarin, Ustaz, kalau setan dibelenggu dia tidak bisa menggoda, kenapa masih ada yang maksiat? Bahkan ada yang tidak puasa, ada yang tidak sholat padahal KTP-nya Islam. Jawabannya gampang. Di dalam tubuh kita sudah tidak ada setan di bulan puasa. Makanya sholatnya nikmat, tarawihnya nikmat, makannya nikmat, hatinya terasa bening. Kenapa masih ada orang Islam punya iman tapi maksiat? Jawabannya gampang. Karena dalam tubuh kita masih ada nafsu. Berkurang nafsu itu tidak diobong oleh setan, tidak dikipas-kipasi oleh setan, tapi nafsu itu tetap mengajak kepada keburukan. Qur'annya jelas, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu kita itu ngajak pasti kepada keburukan. Makanya ketika kita tidak berjuang untuk mengendalikan nafsu, pasti kita digeret untuk jadi orang yang buruk oleh nafsu. Wong Qur'annya juga jelas loh. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafsu, demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Aku ilhamkan untuk nafsu itu, kata Allah, keburukannya, kemudian kebaikannya. Jadi buruk dulu. Nafsu itu pasti buruk dulu. Bisa kita kendalikan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, baru dia mau menjadi baik. Contoh ngaji kayak gini ini apalagi di bulan puasa. Yakin nafsu kita ngajak muli wae, muli pengen makan-makan neng omah, neng kene ke isin karo koncone. Kok diomong gak ngaji kok ngantukan. Itu karepe ke mulai nggih cepet alah mulai neng omah ngelekat, iso istirahat, engko kan awake fresh, sehat. Oh. Itu nafsu pasti kayak gitu. Jenengan lawan pula aku pengen ngaji 1 jam di bulan puasa. Masya Allah pahalanya. Cukup mendengarkan saja. Pahalanya bukan main besarnya. Makhluk-makhluk yang ada di sini itu cecek, temu, kan banyak makhluk itu mendoakan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mereka bertasbih sambil mendoakan. Kalau ada orang yang di majelis taklim, hadisnya jelas itu. Ya Allah, moga-moga di ngapura, ya Allah, moga-moga di ngapura. Pitik kukuruyuk, itu tasbih. Yusabbihu lahu ma, dongake khususnya bagi orang yang mencari ilmu. Begitu. Terus kita ngaji udah bisa nih. Ngaji saja masih nafsu itu. Sampai itu pahala. Hadisnya ada itu tentang majelis taklim sampai malaikat
Kan Allah mengatakan itu yang di majelis taklim ampuni dosanya semuanya. Kata malaikat, oke, ampuni semuanya. Malaikat masih, ya Allah itu ada satu orang niatnya nggak ngaji kok. Dia cuma lewat saja terus melu duduk-duduk. Ono apa iki? Ono pembagian snack melu ento ngono ge. Ya wis melu kumpul-kumpul nggak niat ngaji. Apa kata Allah ketika malaikat ada orang yang niatnya nggak ngaji? Kata Allah, semuanya ampuni. Dia tetap orang yang mendapatkan keberkahan majelis taklim. Itu saja kita masih nafsunya. Mas yo, nafsu itu pasti ngajakkan kepada keburukan terus. Jenengan sudah ngaji kayak gini ini nih, nafsu mengatakan, "Wih, saya itu pahala." Ono hati saya tetap itu pahala tuh somo di ngapura. Terus kalau merem-merem apa-apa. Kalau merem-merem tiar-tiar itu pahala. Kan untung sampean liyane melek sampean merem, sampean iso istirahat sisa. Tekan ngomah kan iso ora turu meneh iso isa-isa, iso apa-apa. Akhirnya kan ngajine kalau merem. Wah, sing merem jadi melek to. Ngerti aku ono telu apa papat yo. Kae. Itu toh kayak gitu itu nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Ibu tuh nopo Bu dilanjutke mawon. Oh ini coba cerita lah. Ya ono kira-kira sing bener ya alhamdulillah. Baik, kenapa bulan Ramadan itu sangat spesial? Bukan hanya spesial, tapi sangat spesial. Ada di bulan Ramadan ini sudah dijelaskan oleh para pembicara malam yang istimewa, yang masih dirahasiakan oleh Allah, namanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 80 tahun satu malam itu. Dan dirahasiakan, walaupun ada ilmu titen karya para ulama, Imam Al-Ghazali, diteruskan Imam Ali Abi Hasan As-Sadili itu punya ilmu titen. Mereka itu ulama ahlul kasaf yang ini Lailatul Qadar. Dalam sejarah hidup beliau mengarang di dalam kitabnya itu, tapi ini ilmu titen. Bisa dijadikan tenger tapi tidak bisa dipastikan. Seperti gini. Ini mau hujan. Kelihatan sudah mendung, gelap. Padahal mendung gelap itu belum tentu hujan. Gitu. Jadi cara memahaminya begitu. Nah, ulama punya rumusan Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam sekian. Belum tentu, itu tanda-tandanya. Dalam tulisan Imam Al-Ghazali, kalau bulan puasa diawali pada hari Sabtu, kemarin kan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Tadi malam, aduh merem kabeh. Merem meneh wis itu tulisannya beliau. Sekali lagi itu cuma ilmu titen ulama, jadi ditulis. Nah kalau hari Ahad mulainya gimana Ustaz? Lailatul Qadarnya tanggal berapa? Hari Senin tanggal berapa? Ya besok tak jelaskan kalau mulainya hari Ahad, kan sekarang sudah kelewat. Kita lanjutkan masalah Lailatul Qadar itu kapan-kapan saja. Yang pasti kita sedang berbicara tentang Ramadan, kenapa spesial. Dan yang paling membuat Ramadan itu spesial, diturunkannya kitab suci yang tidak ada bandingannya sebagai petunjuk hidup kita di dunia sampai akhirat. Namanya kitab suci Al-Quran. Yang Allah Maha Rahman menginginkan kita dengan buku panduan ini agar menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Bahasa kita sehari-hari, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagunya siapa, Bu? Lagunya Pak Dayat. Sudah balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia itu ada kecondongan suka dengan lagu. Kalau bahasa kita itu seni, maka agar lagu itu membawa manfaat kepada jiwa kita, Bu. Kalau saya milih yang tidak mengharamkan, selama itu tidak berlebihan, tapi coba pilih lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada akhirat. Itu aja pesan saya. Kan banyak tuh lagu-lagu yang nggak ada manfaatnya, musiknya aja marahi blebek gitu. Coba lagu-lagu yang kayak gitu itu, lagu-lagunya wali yang mengingatkan kita kepada akhirat. Silahkan itu dihafal, enggak apa-apa. Jiwa manusia itu condong kepada lagu. Saudara-saudaraku sekalian, nah kita bahas ini. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Para ulama punya rumusan al-bidayah lahiyan nihayah. Awalan menunjukkan akhirat. Sesuatu itu bisa dilihat dari awal. Bagaimana endingnya, happy ending or sad ending. Apakah dia akan baik sampai akhir atau tidak, bisa dilihat dari permulaannya. Dalam ilmu titen keluarga, kalau diawali dengan baik-baik, calon mertuanya baik, calon istrinya baik, pernikahannya dengan cara yang baik, insya Allah perjalanan hidupnya baik. Ini ilmu titen lagi. Termasuk orang sukses di akhirat. Itu bisa dilihat dari kesuksesannya di dunia. Orang sukses di dunia, insya Allah sukses di akhirat. Bahagia, mulia, selamat di dunia, insya Allah dia akan bahagia, selamat sampai akhirat. Di akhirat selamat, mulia, bahagia, sukses, kita sepakat. Semuanya sepakat. Apa itu? Mati ke akhirat, masuk surga. Selesai. Itu orang yang sukses. Di akhirat masuk surga, tidak melewati neraka. Itu yang paling sukses. Yang tidak melewati hisab. Ada orang-orang yang tidak melewati hisab. Tahu-tahu udah masuk surga. Ada udah nggak tahu neraka. Tapi ada kan orang yang harus mampir dulu karena matinya bawa dosa. Makanya kenapa tugas kita itu minta ampun atas dosa-dosa supaya tidak melewati neraka. Dihisab pun hisabayasiro. Formalitas toh, sudah, gitu. Ada istilah hisabayasiro, yuhasabu hisabayasiro, dihisab dengan cara yang ringan, formalitas. Oh jenengan ini, sudah, lama-lama kalau kesuwen, masuk surga aja, nggak berat, enteng, formalitas istilahnya. Udah sepakat kita, sukses di akhirat itu mati, husnul khotimah, masuk surga. Syukur-syukur masuk surganya tanpa hisab. Tapi kesuksesan di dunia inilah yang kita kadang-kadang salah memahami. Konsep yang saya katakan orang sukses di dunia, insya Allah pasti sukses di akhirat, itu nggak salah. Kan logika kita belum tentu Ustaz sukses di dunia, sukses di akhirat. Enggak kalau menurut saya. Orang sukses di dunia pasti di akhirat sukses. Bahagia di dunia pasti di akhirat bahagia.
Cuma memaknai kesuksesan dunia ini yang kadang-kadang kita harus belajar lebih dalam. Karena kita banyak salah paham, wong sing sukses ning dunya ke sing kaya ngopo. Kalau sudah salah paham, salah memahami, salah mengartikannya, salah memahaminya, akan salah memperjuangkannya. Karena salah memahaminya, salah memperjuangkannya, akhirnya bukan sukses tapi stres. Contoh, kebanyakan kita memahami sukses itu sugih, kaya. Ini betul. Lihat saja. Ini salah satu yang kita betulkan. Sukses itu sugih, kaya. Lihat aja nanti Idul Fitri. Ada yang mudik ketemu temannya, mobilnya Pajero, salam. Sukses ya. Oh, mobilnya sudah Pajero, ya sukses. Alhamdulillah. Padahal kita satu angkatan ya. Kamu masih Kijang Kota. Alhamdulillah saya sudah Pajero. Itu di rumah itu masih ada Fortuner 3. Suksesnya. Sukses katanya. Jadi yang berkembang di logika umum itu sukses itu kaya. Padahal kita orang Islam, buku panduannya apa? Buku panduan hidup kita apa? Quran. Mana? Surat apa? Ayat berapa yang mengatakan kesuksesan itu kaya? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau panjenengan kok mengatakan sukses adalah kaya, berarti panduannya bukan Quran, tapi koran. Oke, betul. Itu konsep kapitalis bahasa kerennya. Itu bukunya Amerika, bukunya Israel. Sukses itu kalau bisa menginvasi negara lain, menghancurkan negara lain, sukses itu. Itu kalau alutsistanya itu payu, terus kemudian karena kenapa perang itu dibuat supaya produk-produk peperangan, apa jenenge, tembakan, bom dan lain sebagainya bisa diproduksi terus, bisa dijual ke negara lain. Ketika perang itu selalu berkobar, negara-negara yang aman juga kan akan siap beli bom, beli nuklir dan sebagainya. Yang memproduksinya siapa? Ya Amerika. Dia akan menjadi negara kaya karena apa? Produsen alat perang. Dari ilmu ekonomi. Contoh, mana kesuksesan itu kaya? Quran sama sekali nggak pernah bicara itu, nggak pernah. Apalagi kekayaan yang ditumpuk-tumpuk, malah sebaliknya diancam. Alhaakumut takatsur, jelas tuh itu. Celakalah orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan. Awang butuhnya mobil mung siji kok duwe papat ya nggo apa? Nggih betul. Kenapa nggak dibagikan buat inventaris ketua takmirnya Baitur Rahmat? Yang satu lagi buat inventaris ustadznya, kan manfaat. Jadi amal bagi dia. Ini anggota keluarganya cuma 2, suami sama istri, mobilnya 15 showroom. Duh, ini bukan cerita bohongan ini. Loh, di media sosial kan ada showroom. Saya pernah lihat di Bandung. Showroom mobil punya pribadi 2 lantai. Mulai dari ini itu punya siapa? Itu punya. Oh. Ya kalau mau moto, nyawang toh. Oh. Ternyata Quran tidak akan bicara itu kalau tidak ada faktanya. Kalau sukses adalah kaya, maka Quran akan bicara orang yang paling sukses adalah Qarun. Ya tidak? Yang kekayaannya tidak bisa diangkat. Kunci gudang kekayaannya tidak bisa diangkat oleh orang terkuat sekalipun. Itu. Mayoritas kita memaknai kesuksesan saja sudah salah. Terus banyak kita memaknai kesuksesan itu adalah jabatan, pangkat,
Sehingga kalau naik pangkat punya jabatan, pasti karangan bunganya tulisannya satu, selamat dan sukses atas dilantiknya. Saya sampaikan ketua RT, ketua RT terpilih orang sing ngekei karangan bunga, cuma sama istrinya saja dikasih bunga. Selamat ngenes ya Pak. Bunganya bunga Kamboja suka kuburan ini. Ya siap-siap saja RT, rumit terus, dipaido terus, Pak, bunga kuburan Pak. Saya sampaikan kayak gini ini persis di hadapan wali kota Salatiga kemarin waktu nuzulul Quran di Masjid Agung Salatiga. Oh, saya bilang, Pak Wali baru saja dilantik kan wali kotanya. Kemarin tuh di rumah dinas, selamat dan sukses, selamat yang sukses. Panduannya dari mana? Selamat dan sukses itu adalah karena jabatan. Adakah di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kalau Al-Quran melegitimasi kesuksesan adalah pangkat dan jabatan, maka orang yang paling sukses itu tidak ada selain Fir'aun. Ya tidak, yang berkuasa pada zamannya. Ya Allah, itu kesalahan kita memahaminya. Jadi sukses itu bukan pangkat dan jabatan. Ada lagi kesuksesan sekarang di masa media sosial, kalau followernya jutaan, follower, Bapak tahu follower kan? Lover, terus subscriber, pokoknya sing war itu. Wah sukses, disukai, dicintai, dikagumi, seperti artis dilulukan. Kalau artis mereka itu sukses, tidak bakal mereka itu pisahan. Gitu. Kalau pejabat itu sukses, bahkan bukan hanya sukses, selamat. Udah selamat. Selamat itu kan milik Allah, selamat dan sukses. Bagaimana sukses? Dia punya jabatan, hartanya di mana-mana, sebagian tidurnya di kedung pane, di Sukamiskin. Ya tidak. Wong dia itu baru mau berjuang kok dikatakan selamat. Ya, kita tidak menyalahkan 100%. Kalau diniati itu sebagai doa. Jadi jangan disalah artikan gini, wah ini berarti tidak boleh kasih karangan bunga ya. Tapi saya kurang setuju memang dengan karangan bunga, karena itu termasuk sesuatu hal yang mubazir. Coba bikin karangan bunga itu nggak cukup 1 juta sekarang Pak. Nggih. Saya kurang setuju. Tapi sudah mulai kemarin di kabupaten kami, di Kabupaten Semarang sudah mulai diganti. Jangan pakai karangan bunga, tulisannya tetap selamat dan sukses, tapi pakai bibit-bibit pohon. Jadi ada yang pakai bibit pohon durian, terus digantungi selamat dan sukses. Nah, jadi kan bibitnya nanti setelah selesai bisa ditandur, Pak. Itu sudah mulai. Ketika Bupati Semarang dilantik kemarin sudah tidak ada. Ada mungkin 1-2 karangan bunga. Coba kayak gitu itu. Karangan bunga paling tidak 1,5 juta. Bibit yang paling bagus, durian montong 4 kaki. Sekarang yang terkenal durian musangking 4 kaki paling cuma 300. Ditandur bisa berbuah. Sesuk panen durian. Itu jadi bupati 5 tahun sudah bisa awal. Dia awal dilantik nandur, kemudian selesai bupatinya bisa nandur, bisa ngunduh, bisa panen. Nah, sudah mulai itu. Tapi ya maaf ya kalau yang ada tukang kembang di sini. Wah, nanti bisnis saya yo ahli. Kalau memang trennya bisa beralih, jenengan jadi tukang bibit. Kan gitu. Dari tukang kembang ganti jadi tukang bibit. Nah, itulah kesalahan-kesalahan umum. Lalu Al-Quran bicara orang yang sukses itu bagaimana? Kehidupan ini seperti apa? Kalau kaya bukan sukses, jabatan bukan sukses, popularitas bukan sukses, itu semua apa? Pertanyaannya kayak gitu. Mari kita jawab. Al-Quran menjawab, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya
Aku akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Bahasa kita lagi, cobaan. Jadi yang namanya kaya, miskin, sakit, sehat, apalagi terkenal, tidak terkenal, apalagi jabatan, tidak punya jabatan, semua yang ada di dunia ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini adalah ujian, cobaan, semua bil khairi wasyarri, baik itu berupa keburukan maupun kebaikan. Sehat itu ujian, sakit itu ujian. Kita itu kadang-kadang suudzon nek wong loro-loronan kualat kae. Apa kita mau mengatakan kualat Nabi Ayub? Nabi tapi loro-loronan. Nggih. Itu karena muncul kotornya hati kita. Tidak suka iri dengki kepada orang lain. Tetangganya sugih, ya dipikir elek. Sugih wong ngingu tuyul loh. Ujian kita macam-macam. Memang nafsu senengnya diuji kepada yang enak-enak. Semuanya ini ujian. Semua, tidak ada satupun yang tidak ujian. Yang punya jabatan kayak saya, pejabat pencatat nikah PPN. Ini jabatan Bu, tukang nyatet wong nikah. Namanya PPN, petugas pencatat nikah. Sama PPAIW, petugas pencatat akta ikrar wakaf. Yang nggak punya jabatan, ya ujian. Jadi RT ujian. Wah, ujian itu di RT lebih RT meneh sing diomong. Wis gawe apik dipaido apa meneh gawe elek. Nggih mboten. Jadi ketua takmir iki lho programe apik ya tetep ana sing maido apa meneh nek elek, apa meneh nek ora ana kegiatan takmir, ora ana kegiatan sepi mon. Masjid ora ana apa-apane. Terus banding-banding ke takmir biyen dengan takmir saiki. Takmir biyen ki ora kaya ngene. Nek ana sing ngomong kuwi pasrah kowe masjid Pak. Wis sampeyan wis jadi takmir, ben jadi bu takmir. Jadi hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Sehingga oleh para ulama dirangkum ujian dan cobaan hidup itu kalau dikelompokkan sebenarnya hanya ada 4 saja. Ini kalau kita jelaskan 4 ini kayaknya butuh 1 semester. Kesuwen. Kalau minta dirampungi, rampung jam 9 pagi nanti. Ujian hidup yang macam-macam itu, kaya, miskin, sakit, sehat, wes pokoknya macam-macam. Dalam berkeluarga, ono sing diuji suami, diuji istri yang begitu berani sehingga suami itu takut istri. Ada yang kebalikannya, istri yang takut sama suami. Ada bapak ibu suami istrinya apik diuji anaknya nuwakal, gitu. Ada yang istri diuji suaminya nakal, ada yang suami diuji istrinya nakal. Nggih, nakale macam-macam juga, nakal itu macam-macam. Wah, sudah. Ada yang diuji suami istri apik, anak apik, diujine maratuwa. Kula niku disiplin keluarga. Hukum keluarga ini disiplin pendidikan kula rata-rata niki alon-alon mawon nggih ndak krungu pelakune rata-rata coba banter-banter guyu ndak krungu sing ning rata-rata ujian wong wedok iku ora akur karo maratuwa wedok jarene nggih.
Jenengan ora usah ngacung teko ning jero ati wae aku. Iku ilmu sosial itu. Ilmu sosial. Kenapa begitu? Jenengan bayangke Bu. Itu ilmu sosial. Jenengan ngopeni anak itu kula nek weruh ngopeni bayi. Kula gak ada bayi cilik itu usia setahun ya Allah. Wong wedok itu jasane, makanya kenapa Islam sangat mengapresiasi ibu-ibu. Kula sumerep bojo kula nek ngopeni anak ya Allah, nggih sahur anak kula boten kebayang dan enggak mau jadi perempuan. Abot soalnya, nggih boten Bu. Kula nek wong lanang kok kementus apa-apa pasrahke wae ngono, nyoh sampean sing ngopeni ngono. Nembe wae nggih makem enak-enak. BAB sing cilik aduh ya Allah, jasane wong wedok. Ngono jenengan terus piye carane sekolah sampai gede SMP tekan SMA. Misal anak jenengan wong wedok rampung SMA kuliah dirabi wong liya wis ora kelingan mboke kaya apa rasane atine. Ya ta rasane atine. Nek iku kok wong lanang iku kok anake jenengan mbok openi awit cilik awit lahiran lorone ora karo-karuan ngandut tiga ngene didongake ya Allah anakku anang soleh wis gede kuliah kerja nikah malah cintane dikasih ke sama istrinya ya wajar itulah makanya ngono wae bodo-bodo kok nggawa HP apik Bu HP ku apik ora HP ngene iki apik ora lho kok HP-ne anyar nggih niki meh numbaske istri lorone atine tak kira arep nukuke ibuke malah nukuke bojone ditahan iki ya Allah nah kok sampean kok ngono men ngono to nggih ngapunten lho nek sing nasibe kaya ngono kuwi ya Allah ya Gusti ya Allah. Jadi hidup ini ujian macam-macam wah pokoknya ndak bisa 1000 saja masih kurang belum diuji dengan sakit dan lain sebagainya dan ulama mengkategorisasi sebenarnya kita itu tidak akan lepas dari 4 ujian hidup dari sekian ribu itu dirangkum oleh para ulama menjadi 4 ujian hidup itu. Barang siapa yang bisa lulus ujian 4 ini, itulah orang yang bahagia dan sukses. Jadi sukses itu bukan ketika kita sedang ujian. Nggih betul. Bocah-bocah nggih ujian, ngerjake soal. Soale akeh biasanya 100. Tanas zaman biyen nggih. Siapa yang sukses? Bukan mereka yang sedang ujian, tapi mereka yang lulus ujian. 4 ujian itu dan bagaimana cara lulusnya Ustadz, itulah yang akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wes sak jam kok. Setuju? Wes ngantuk-ngantuk melek meneh. Yes, mudah-mudahan kita berdoa dieling. Besok kita akan menjelaskan 4 ujian hidup dan bagaimana cara lulusnya dan siapa orang yang sukses itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin.
حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.